Mari buka firman Tuhan bersama-sama. Yesaya pasal 45. Mari perhatikan ayat 13, 14, 15, dan kita lihat juga pada ayat yang ke-19. Selesai saya menyampaikan firman, saya akan berdoa untuk setiap orang yang punya pekerjaan atau usaha sendiri. Saya masih yakin tahun ini merupakan the year of total recovery, tahun pemulihan total. Saya masih yakin sekali, saudara. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat buat setiap saudara untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan buat kita tahun ini. Sekalipun kita tinggal menghitung akan hari-harinya di mana kita akan segera akhiri tahun 96, dan kita akan masuki tahun 97. Tapi saya percaya bahwa setiap kali kita menerima kebenaran, dan firman Allah berkata, "You shall know the truth and the truth shall make you free." Engkau akan mengenal akan kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan saudara. Dan itu akan terjadi. Dan oleh karena itu saya sungguh berdoa, hari ini Tuhan dengan kebenarannya akan memerdekakan kita. Yesaya pasal yang ke-45. Mari perhatikan mulai ayat yang ke-13. Anda perhatikan pada Alkitab saudara dengan seksama. Saya bacakan buat Anda, dengarkan baik-baik. Tuhan berkata, "Akulah yang menggerakkan Koreshi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap." Firman Tuhan semesta alam. 14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawaannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, "Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain di samping Dia, tidak ada Allah." 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Kita lompat pada ayat yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Artinya semua orang yang mencari Allah akan bertemu dengan Dia. Tuhan berkata, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Kalau Anda perhatikan dari beberapa ayat yang kita baca, khususnya pada ayat yang ke-14, sebenarnya Alkitab memberikan suatu nubuatan kepada kita, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir atau pada akhir zaman, berkaitan dengan ekonomi, dengan bisnis daripada dunia ini. Nah, banyak orang sesungguhnya ingin tahu akan kesudahan dari segala sesuatu. Tapi dengarkan baik-baik saudara, Alkitab menyampaikan akan suatu kebenaran yang merupakan nubuatan dan sekaligus merupakan isi hati Allah kepada gerejanya. Sesungguhnya inilah kerinduan hati Allah, yaitu satu kali sebelum semua ini berakhir, Allah akan memberikan suatu kepercayaan yang luar biasa kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada umat pilihannya, yaitu suatu kepercayaan akan berkat Allah yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca pada bagian firman Tuhan, ayat yang ke-14 ini, sebetulnya dengan begitu jelas dan begitu gamblang, Tuhan berkata, satu kali mereka yang memegang kendali ekonomi dunia ini sebetulnya bukan diberikan kepada orang dunia,
Tapi akan tiba masanya di mana orang-orang benar dan orang-orang percaya akan menguasai akan ekonomi dunia. Anda bertanya dari mana Bapak mengerti itu? Coba lihat lagi pada ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir. Dalam bahasa Inggris dikatakan the product of Egypt. Produksi dari Mesir. Bukan hanya hasil tanah. Tapi Alkitab berkata produksi dari Mesir. Nah, zaman itu Mesir merupakan negara dengan tingkat budaya yang paling tinggi, dengan tingkat kemakmuran yang luar biasa. Mereka tidak hanya menghasilkan produk pertanian, tapi mereka menghasilkan industri, kerajinan, dan segala macam kesanggupan budaya yang paling tinggi mereka miliki. Nah, Alkitab berkata bukan hanya hasil tanah dari Mesir, tapi Alkitab berkata the product of Egypt, produksi daripada Mesir. Dan yang kedua dikatakan, dan segala laba dari Ethiopia, the merchandise of Kush, itu barang dagangan, laba dari Ethiopia. Yang ketiga dikatakan, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawaannya, and those tall Sabians, orang-orang Seba, orang-orang Sabea yang tinggi, mereka orang-orang yang dikenal sebagai orang yang paling hebat kerjanya. Ketika mereka dijual sebagai budak, itu budak yang paling tinggi nilainya. Itu berbicara tentang sumber daya manusia. Anda bayangkan, produksi, barang dagangan, laba, sumber daya manusia. Tuhan berkata semuanya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Bayangkan kalau semua itu diberikan kepada orang-orang benar, maka sesungguhnya Tuhan mau berkata, akan tiba waktunya, aku percayakan semua kekayaan bangsa-bangsa ini kepadamu, dan engkau akan pegang itu di dalam tanganmu. Mereka semua akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Tapi kenyataannya hari ini, saudara, kalau kita perhatikan, sesungguhnya yang terjadi bertolak belakang. Justru yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita lihat, yang seringkali kita alami atau sedang kita alami, kita melihat orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Allah, justru bukan dalam keadaan diberkati, tapi hari-hari ini banyak yang goncang ekonominya. Benar nggak, saudara? Kita mendengar Allah katanya akan memberkati aku, tapi kenyataannya yang dialami hari ini, ekonomi orang-orang benar, orang-orang Kristen lagi goncang. Dan berapa banyak yang usahanya gulung tikar, dan usahanya tidak pernah bisa berhasil, hutangnya begitu banyak, dan akhirnya mengalami kredit macet, saudara. Lalu kita mulai bertanya, di mana kebenaran itu bisa aku dapatkan? Katanya Allah berjanji, Dia akan memberkati aku. Katanya Tuhan berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadaku, tapi nyatanya kekayaanku diberikan kepada bangsa-bangsa. Katanya Tuhan berjanji aku akan diberkati, nyatanya hidup dalam kekurangan. Tapi itu suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Memang demikian kenyataannya. Nah, di mana letak persoalannya, saudara? Saya akan sampaikan kebenaran Tuhan ini. Tadi pagi tidak bisa selesai. Saya rasa juga malam ini saya hanya bisa sampaikan sebagian, dan minggu depan harus kita teruskan lagi. Tapi saya berdoa ketika Tuhan membuka rahasia ini, saya berdoa supaya ini membuat hati kita berbalik kepada Allah. Dan saya berdoa supaya terang kebenarannya itu masuk dalam kehidupan kita dan mengubah batin kita. Nah, saya mau tunjukkan di mana letak persoalannya. Mari kita lihat sebelum ayat 14, harus ada ayat yang ke-13. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Akulah yang menggerakkan Koreshi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Perhatikan ini, tanpa bayaran dan tanpa suap.
firman Tuhan semesta alam. Dalam terjemahan lain Alkitab berkata, I will rise up Cyrus in my righteousness. Aku akan membangkitkan Cyrus atau Koreshi ini di dalam kebenaranku. And I will make all his way straight. Aku akan membuat segala jalannya itu lurus. Tuhan berkata, sebelum ayat 14 terjadi, aku akan membangkitkan Koreshi, hambaku ini, di dalam kebenaranku, in my righteousness, di dalam kebenaranku, dan aku akan membuat segala jalannya lurus. Dan Alkitab berkata, mereka dan dia akan kerja tanpa bayaran, artinya motivasinya bukan pertama-tama karena uang, dan yang kedua tanpa suap. Artinya dia bekerja tidak mengandalkan kekuatan uang. Lalu orang bertanya, apa bisa Pak? Nah disitulah persoalannya saudara. Di satu segi ingat akan doa Yesus ketika dia berkata, datanglah kerajaanmu, thy kingdom come, thy will be done, kehendakmu yang jadi. Dan saya percaya doa Yesus itu didengar oleh Bapa di surga. Ketika Tuhan akan menurunkan kerajaannya diturunkan dan tidak menggunakan akan hukum dunia. Kerajaannya turun menggunakan akan hukum kerajaan. Oleh karena itu ketika kelak dia mau berikan kepercayaan kepada orang-orang benar, ternyata Tuhan melihat orang-orang benar ini tidak hidup dengan hukum kerajaan, tetapi kita masih hidup dengan hukum dunia ini. Semua yang kita kerjakan motivasinya adalah karena bayaran, oleh karena uang. Dan kemudian waktu kita bergerak, kita bekerja, kita mengandalkan kekuatan uang dengan menggunakan suap, maka artinya kita menggunakan kekuatan akan uang kita. Dan ini yang tidak cocok dengan hati Allah. Itulah sebabnya dia akan berurusan dengan kita, saudara. Saya mau tunjukkan satu kebenaran yang saya berdoa bisa membuka akan mata hati kita, supaya engkau bisa kenali akan Tuhanmu. Orang Kristen yang mau sungguh-sungguh mencari dia, dan mau terus bergaul dengan dia, dan mau terus setia dengan dia, engkau harus tahu persis dulu akan karakter dan hati Allahmu. Coba buka Markus, Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10, mulai ayat 17. Markus pasal 10, lihat mulai ayat 17. Kemarin ketika Tuhan bukakan akan rahasia firman ini, saya kaget sekali. Dan akhirnya saya tahu kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen malah bangkrut usahanya, malah goyang ekonominya. Kenapa saudara? Saya mau tunjukkan kepada saudara akan hati Tuhanmu. Lihat akan suatu pekerjaan Allah yang lebih dalam kehidupan kita. Markus 10, lihat mulai ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Dalam terjemahan dikatakan alangkah sukarnya bagi mereka yang percaya kepada kekayaannya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, saya mau ajak Anda, dengarkan saya baik-baik, beri perhatian ekstra. Dengarkan saudara. Ada seorang muda yang kaya, dan orang ini orang yang baik. Dia datang bukan untuk mencobai Yesus, tapi saya yakin keluar dari dasar hati yang murni, dia ingin mencari sesuatu yang ilahi. Saya mau buat rekonstruksi ini, Anda dengarkan baik-baik, jangan sampai kehilangan kebenaran ini. Orang muda ini lari datang kepada Yesus, bukan dengan santai, dia lari dan dia bertelut di hadapannya. Saya yakin dia tidak main-main, dia tidak pernah mau mencobai Yesus. Kelak Anda lihat reaksinya, tapi lihat bagaimana dia berlari dan bertelut di hadapan Yesus. Dan kemudian dia berkata, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan akan hidup yang kekal? Yesus koreksi dia mau berkata begini, kalau kamu cuma panggil aku ini guru atau manusia, tidak ada manusia yang baik hanya Tuhan saja. Tapi kemudian Tuhan meneruskan dan dia berkata, dengarkan akan firman Tuhan. Dia berkata begini, ayat yang ke-19 dia berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dia berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, sejak masa kecilku. Nah, saya mau tanya dengan saudara, yang dibacakan Yesus ini dari hukum apa sebetulnya? Hah? Yang dibacakan Yesus ini ada hukum Tuhan itu, hukum apa yang dimaksudkannya? Hah? Itu kayak anak saya yang paling kecil. Kalau suruh doakan, papa didoakan, dia maju, dia tumbangin tangan kepala saya. Hukum yang disebut Yesus itu hukum apa sebetulnya? Hah? Sebagian dari 10 perintah Allah, saudara. Sebab itu dia hanya menyebut hukum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Dia hanya menyebut akan 6 hukum yang terakhir. Memang itu bagian dari 10 perintah Allah, tapi dengarkan, yang disebut hanya 6 yang terakhir. Dalam kitab Keluaran pasal 20, ayo buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang pertama, kalau Anda teliti ada 10 perintah Allah. Saudara, kalau kehilangan ini Anda akan kehilangan semua yang saya sampaikan. Keluaran pasal 20, lihat mulai ayat yang pertama, kalau Anda perhatikan ini 10 perintah Allah. Saya nggak bacakan semua, saya tunjukkan poin-poinnya. Ayat yang ketiga mulai, itu merupakan hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, dan seterusnya. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu yang kelima, itu ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, ayat 13, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10 terakhir, jangan mengingini rumah samamu, dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, dia hanya menyebut akan hukum dari hukum yang ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengarkan dulu saya baik-baik. 10 perintah Allah terbagi 2 sebetulnya.
Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat mengatur akan hubungan manusia dengan Allah. Tapi hukum kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hukum yang terakhir mengatur akan hubungan manusia dengan manusia. Orang muda ini sudah mampu melakukan hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia. Dalam urusan bergaul dengan orang lain, dia tidak pernah melanggar akan batasnya. Tetapi dengarkan baik-baik, orang yang baik dan punya duit ini tetap dalam batinnya yang paling dalam, dia merasa ada yang kurang dari hidupku. Itulah sebabnya dia lari datang kepada Yesus dan dia berkata, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Artinya, kalau engkau hanya orang baik menurut pandangan manusia, tidak pernah melanggar hak orang lain, tidak pernah merampas hak orang lain, itu tidak cukup. Itu hanya cukup untuk engkau hidup secara sosial, tapi tidak pernah cukup memadai untuk engkau membuatnya bergaul dengan Allah. Oleh karena itu, waktu dia datang kepada Yesus, Tuhan berbelas kasihan kepadanya, dan Tuhan berkata, cuman satu yang kurang padamu. Dan dia ringkaskan hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, dia peras jadi satu. Dia berkata, jual hartamu. Saya percaya ini bukan berlaku untuk semua kita seperti orang komunis yang jual harta, hidup dalam komune. Sama sekali tidak. Tapi lihat, hukum pertama sampai keempat mengatur hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita mencoba berhubungan dengan Allah, hukumnya beda dengan ketika engkau bergaul dengan sesamamu, saudara. Banyak orang Kristen bisa bergaul dengan orang Kristen lain, dengan manusia lain. Tapi waktu dia melihat membutuhkan pekerjaan Allah yang lebih dalam lagi, dia tidak mampu. Kenapa? Dengarkan dulu. Kalau Anda bergaul dengan manusia, selama engkau tidak melanggar hak mereka, engkau sudah orang baik. Tapi kalau engkau bergaul dengan Allah, engkau tidak cukup hanya tidak melanggar hak Tuhan. Sebelum engkau berikan yang terbaik, yang paling engkau cintai dalam hidupmu kepadanya, tidak cukup, saudara. Dan ini yang sesungguhnya engkau harus tahu dari hati Allah. Dan ini yang membuat banyak orang Kristen terhenti rohaninya, tidak bisa mengalami pengerjaan Tuhan yang lebih dalam lagi. Hukum yang kelima sampai 10 dia kerjakan. Dan dia diberkati, dia punya duit yang cukup banyak. Tetapi kemudian waktu dia mau melangkah lebih dalam lagi, dia harus serahkan yang paling dia kasihi. Dan dia mundur kecewa. Saya berani nubuat, saudara, ini akan banyak terjadi pada akhir zaman ini. Orang Kristen akan terhenti stuck dan tidak bisa maju lagi. Kenapa? Karena selama ini kau hanya berkata, aku sudah cukup baik, tidak pernah melanggar hak orang. Ya, tapi tidak cukup bagi Allah. Engkau tidak mampu kerjakan hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Karena hukum itu mengambil dan meminta semua hak hidupmu, saudara. Dan pada waktu kita gagal mencapai itu, engkau akan seperti orang muda yang kaya itu. Engkau akan kecewa dan engkau akan dengan sedih tinggalkan Tuhan. Ingin sekali kumpul dengan Tuhan, ingin sekali bersekutu dengan Allah, tapi tidak mampu. Kenapa? Hak sesuatu yang paling dia kasihi, tidak pernah dengan rela dia berani serahkan kepada Tuhan. Ajaib sekali. Tuhan tidak paksa, dan ini yang bahaya justru, saudara. Kalau engkau tidak mau, silahkan pergi. Dan dia pergi. Sesuatu yang dalam dari Tuhan selalu meminta segala sesuatu yang paling engkau cintai. Sehingga tidak ada sekat apapun antara engkau dengan dia. Semua yang membuat jarak dan menimbulkan sekat antara engkau dengan dia harus dihanguskan, habis. Dan itu kekristenan, saudara. Bukan sesuatu yang murahan sebetulnya, sesuatu yang mahal. Anda tahu kita bertobat itu bukan murahan. Kita nggak bayar apa-apa, memang betul. Saking mahalnya Yesus yang bayar buat kita.
Setelah itu selanjutnya adalah hidup dalam bayar harga di hadapan Tuhan. Sangkal daging kita habis. Dan ini akan terjadi. Anda akan lihat ada orang-orang yang begitu antusias lari ke Tuhan, tersungkur di hadapannya. Dia kerjakan 6 hukum yang terakhir. Tapi sampai pada waktunya ada pengerjaan Tuhan yang lebih dalam lagi, mentok sampai di situ. Dan dia berkata, waduh kalau itu yang diminta, Tuhan, enggak lah Tuhan. Karena ajaib, Yesus tidak ambil cemeti dan hajar orang itu, tidak saudara. Justru ini yang bahaya. Pilihan di tanganmu, dan dia pergi tinggalkan Tuhan. Habis semua saudara. Tapi satu kali ketika saya renungkan ini, Tuhan berkata, beritahu kepada umatku akan hatiku sendiri. Sesungguhnya Allah menginginkan orang-orang yang murni hatinya di hadapan Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, justru inilah yang bertentangan dengan keadaan batin kita. Dan akhirnya saya tahu ini yang membuat mengapa begitu banyak orang Kristen yang bangkrut dalam hari-hari ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Mari lihat akan pola Yesus sama-sama. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dasarnya Yesus tidak pernah nolak orang saudara. Tapi dia meninggalkan orang banyak selalu karena peristiwa semacam ini. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh, nah dengarkan dulu baik-baik. Selalu begini. Ada orang penuh dengan masalah, punya banyak problem. Dan dia datang, dia tolong mereka. Entah mujizat, entah kesembuhan, entah kemelepasan, entah berkat apapun, Allah memberikan berkatnya. Mereka menikmati berkat, orang lain melihat bagaimana berkat dicurahkan, kuasa Allah bekerja luar biasa. Mereka lihat semuanya itu. Lalu apa yang biasanya terjadi? Waktu mereka menyaksikan dan mengalami berkat Allah itu, kedagingan mereka bangkit, hawa nafsu, keserakahan, kerakusan mereka bangkit. Mereka berkata, kalau begitu kita jadikan dia raja, tangkap dia, pelihara dia, supaya buat mujizat. Lalu orang-orang ini datang ke Yesus untuk apa? Sebagai pemuas hawa nafsunya sendiri dan keserakahannya. Anda tahu, dengan orang semacam ini dia langsung mundur dan tinggalkan mereka. Lihat sekarang pada ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini merupakan jawaban yang baik sekali kan, pernyataan yang baik saudara. Bahasa basinya orang Jawa Tengah dipakai, kapan guru datang kemari? Itu kan sebetulnya sopan dia berkata. Tapi dengar perkataan Tuhan, jawabnya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, waktu mereka datang kepada Yesus, Tuhan berkata begini, kamu datang bukan karena kamu melihat kemuliaanku, kamu datang oleh karena kamu butuh roti gratis, katanya. Dan dia langsung dengan akar persoalan mereka. Lalu apa akibatnya? Dia mulai bicara sesuatu yang rohani. Dan dia mulai berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kamu mesti makan dagingku dan minum darahku. Dia ngomong sesuatu yang rohani. Mereka nggak ngerti apa-apa. Apa akibatnya? Ayat 66 Alkitab berkata, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Berhenti ngikutnya, saudara. Dan ini selalu pola yang Anda harus tahu, ini hati Tuhan, dukanya luar biasa. Selalu orang dalam kesusahan dia selalu hampiri. Dia berikan kekuatan, dia berikan pertolongan. Supaya tujuannya apa? Mereka melihat akan keilahiannya. Itu yang paling penting. Tapi rupanya dasar manusia dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, saudara. Waktu mereka menikmati berkat yang muncul kedagingan, segala macam keserakahan, hawa nafsu, cinta uangnya, cinta hartanya, keluar semua dan berkata, mari kita tangkap Yesus ini, buat kita jadikan raja. Lalu kita enak, tidak usah kerja. Kalau butuh roti, maka Raja Yesus mengumpulkan batu dan roti bakar. Tiberias Bakery, saudara, bukan Holland Bakery. Lalu roti dimakan semua, kita kenyang. Butuh ikan, dia bersiul saja. Ikan-ikan lompat ke darat semua, tinggal dibakar. Ya kan? Musuh menyerang, Tuhan cuman batuk 2 kali, mati, mati, rasain lu katanya. Kita menang lagi, enak punya raja begitu. Yesus tahu persis apa yang dalam hati kita. Waktu anugerah dan berkatnya itu diberikan dan malah membuat hawa nafsu kita yang bangkit, dia langsung undur dan tinggalkan mereka. Dan hatinya tidak berubah, saudara, sampai hari ini. Matius pasal 4. Coba lihat lagi. Matius pasal 4. Ayat 23. Matius pasal 4. Ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Lihat begitu mujizat terjadi, berbondong-bondong datang kepadanya. Tapi aneh, dengarkan, lihat reaksinya. Pasal 5, ayat pertama, dia berkata apa? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab tidak berkata, maka Yesus segera membentuk panitia ushers. Maka Yudas disuruh membentuk akan kolektan. Enggak. Maka disambutlah mereka. Maka segera batu-batu diatur untuk tempat duduk. Enggak. Lalu dia ambil batu karang untuk mimbar. Enggak juga. Alkitab berkata ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Aneh. Mereka datang kepadanya, dia undur, dia naik ke atas. Tapi Tuhan mau berkata, aku telah berikan semua untuk kebutuhanmu. Tapi aku tidak pernah datang untuk memuaskan hawa nafsumu dan keserakahanmu.
Dan setiba waktunya aku harus berbicara sesuatu yang rohani, yang ilahi. Dia naik ke atas, ditinggalkan orang banyak. Yang ikut hanya murid-muridnya. Waktu mereka duduk, dia mulai mengajar. Dan dia berbicara, dan dia mengucapkan akan ucapan bahagia. Sesuatu yang orang duniawi tidak bisa mengerti. Bagaimana orang miskin dikatakan berbahagia? Haus dan lapar berbahagia. Menderita aniaya dikatakan berbahagia. Mereka tidak bisa ngerti itu. Setiap kali dia lihat akan reaksi orang semacam itu, langsung dia undur, saudara. Tapi hari ini tanpa disadari, banyak hidup anak Tuhan begitu kan. Begitu kau mulai terima berkat dari dia, yang bangkit itu adalah kerakusan, ketamaan kita. Dan kita cari pesugihan, namanya pesugihan Yesus, saudara. Orang datang kepada Yesus cari kaya. Tidak mengherankan ditinggal oleh Tuhan, saudara. Di sebuah kota ada satu bank besar. Laporan keluhan dari manajernya begini. 80% kira-kira, kalau tidak salah. Dari kredit macet itu didominasi oleh dua kelompok. 60% adalah orang Kristen dari gereja tertentu. Sisanya dari suku tertentu. 60% ini satu gereja ini, saudara. Kredit macet. Aneh sekali. Diajari soal bagaimana bisa kaya di depan Tuhan. Bangkrut semua. Menurut saya, memang harus begitu, saudara. Pertama-tama mereka terima firman, mereka lakukan kehendak Allah. Mereka mungkin memberi perpuluhan, memberikan korbannya. Baik, Allah memberkati seperti yang dia janjikan. Ketika berkatnya turun, ketamaan mulai muncul. Dan dia berkata, aku mau Yesus supaya gua jadi kaya. Saya jamin, saudara, dia mundur dan dia tinggalkan. Waktu dia pergi, runtuh one by one. Kredit macet numpuk. Dari mana kita tahu? Manajernya diinjili. Dia tanya, kamu dari gereja mana? Gerejanya, oh teman-teman lu katanya. Kredit macet paling besar di bank gua, gak bisa bayar sampai sekarang. Anda tahu? Semua yang dasarnya kemudian muncul ketamaan manusia. Saudara akan mengerti itu akan ditinggal Tuhan. Dan dalam hitungan hari dan mungkin bulan paling lama, Anda akan lihat runtuh satu demi satu. Karena Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Nah, hari ini orang Kristen begitu. Saya dengar itu, saudara. Kita akan dikirim Tuhan nabi-nabinya ya, sekian bulan terakhir. Ada orang yang cari mereka, kejar-kejar, tangkap nabi Tuhan, bawa pulang ke rumahnya, dan berkata, tolong doakan setiap kamar di rumah gua. Semuanya. Mungkin kamarnya Blacky juga suruh doain, saudara. Suruh berkati. Menurut saya kalau dia mampu punya duit, saudara, mau tuh bangunin pavilion, nabinya dipelihara di situ. Kasih makan, kasih minum tiap hari, kasih duit, beli bakso, dan doakan kamarnya tiap hari. Saya bilang nggak waras. Untung orangnya baik sekalian nabinya, saudara. Mau. Kalau saya, saudara, tidak sebaik itu. Anda tahu? Jangan pernah manfaatkan Tuhan untuk kepentingan. Kita nggak pernah bisa pakai dia. Percaya. Waktu kita menderita, dia ulurkan tangannya. Tapi berkat yang dia beri bukan dimaksudkan untuk membangkitkan hawa nafsu kita dan keserakahan kita. Waktu gejolak keserakahan, ketamaanmu mulai muncul, pergi dia, saudara. Pasti pergi. Saya buktikan lagi ya. Matius 13. Matius pasal 13. Saya baca lagi, minggu lalu sudah saya baca, saudara. Saya mau ulang lagi buat Anda. Matius 13. Lihat mulai ayat 24. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dan kalau Anda baca, dia tidak langsung jelaskan apa arti perumpamaan itu. Nah, karena itu perumpamaan dan tanpa penjelasan, ternyata tidak ada orang yang ngerti. Tuhan ngomong apa nggak ngerti, saudara. Sama sekali tidak ngerti apa yang Tuhan katakan sebetulnya. Tapi nanti kita akan baca, tidak ada orang yang tanya, maksudnya apa Tuhan? Dia ngomong beberapa kali dengan perumpamaan, tidak ada orang meresponi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu apa? Pulang. Yesus akhirnya tahu yang mereka inginkan waktu itu bukan kebenaran yang ilahi. Yang mereka cari adalah sesuatu yang hanya bersifat materi untuk memuaskan akan hawa nafsu dan ketamaan mereka dan kerakusan mereka. Makanya diberitahu tentang kebenaran, tidak ada orang tanya sekalipun gak ngerti. Karena mereka berpikir, cepatlah kamu selesai ngomong, buat mujizat yang kami butuhkan. Dan itu yang membuat Alkitab berkata, Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Nah, hal yang sama dengan hidup kita, saudara. Berkali-kali Tuhan bicara kebenaran, tapi orang Kristen hanya interest dengan apa yang jasmaniah, yang materi dari hidupnya. Dan waktu dia hanya mengejar materi dan Tuhan tahu itu, tahu motivasi hati kita, dia akan buat, oh itu, langsung bye-bye. Waktu dia pergi, runtuh saudara. Bingung, mana bisnis gua runtuh. Katanya hidup berkelimpahan, runtuh. Macet kreditnya, habis semuanya. Engkau ditinggal Tuhan dalam bisnismu. Sebab dia tidak pernah datang dengan maksud memuaskan ketamaan dan keserakahan kita. Saya orang yang sangat percaya dengan berkat yang limpah dari Tuhan, saudara. Tapi saya juga orang yang tahu manakala ketamaan kita mulai menguasai kita dan jadi motif kita waktu kita datang mencari Tuhan. Saya tahu hatinya sakit sekali. Karena apa yang dia inginkan sebenarnya bukan itu. Dia ingin supaya kita tahu akan kasihnya, akan kebaikannya. Satu kali Tuhan tunjukkan kepada saya hati Tuhan kepada anak-anaknya. Waktu saya ke Israel, dan ini yang selalu jadi pengalaman saya selalu berkata pada istri saya, kalau saya pergi dengan dia, ya perasaan saya biasa aja. Dia mungkin beli oleh-oleh, beli barang untuk teman-teman atau dirinya sendiri. Saya nggak terlalu ada perasaan tertentu. Tapi kalau saya pergi sendiri, saya bisa belanja lebih banyak dari istri saya. Bukan untuk saya, tapi saya carikan untuk dia. Dan waktu saya pergi, setiap kali saya sampai di satu kota, saya berdoa, Tuhan, aku pengen beli sesuatu buat istri saya. Apalagi terakhir saya pergi dalam
Dia ulang tahun, dan anak saya ulang tahun. Saya bilang, saya mau pulang bawa kado sesuatu yang sangat spesial. Yang saya tahu orang lain tidak bisa berikan, saya bisa berikan. Karena saya beli di Mesir, Anda kan di Indonesia, saudara ya. Bukan soal mahalnya. Jadi saya carikan, dan saya 3 hari, 4 hari sekali saya telepon dia. Dan saya ingin tahu apa yang sebetulnya dia paling inginkan. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Tuhan tunjukkan dan berikan kepadaku sesuatu yang berharga yang aku bisa bawa pulang, aku bisa berikan ke dia. Satu kali saya dibawa masuk ke sebuah toko perhiasan, saudara, di Kairo, di Mesir. Dan guide-nya berkata kepada saya, kalau kamu beli di sini, jangan kamu bayar dulu, kamu lapor ke saya dulu. Saya beri kamu diskon yang lebih hebat. Karena saya jadi tour leader, saudara. Tour leader itu dicintai para pedagang, saudara. Kalau mereka tidak baik-baik dengan saya, mereka takut lain kali saya tidak mau mampir ke tokonya. Atau saya promosi jelek di Indonesia, dia nggak didatangi orang lagi. Saya diajak masuk dan saya ditunjukkan barang yang saya bisa pesan, saya bisa minta dibuatkan desain yang khusus. Dan saya ambil barang itu, saya buatkan desain yang spesial. Malam sebelum kami terbang kembali ke Amman untuk terus ke Yunani, ke Athena, saya terima barang itu. Waktu saya lihat, dengan bangga saya pamerkan kepada rombongan yang satu bis dengan saya. Tuh, mereka semua heran, untuk siapa? Istri saya. Saya berkata begitu. Saya beli beberapa barang lagi buat dia, tapi ketika saya menjelang pulang, sepanjang perjalanan, apa yang saya bayangkan, saudara? Yang terbayang dalam pikiran saya adalah, saya tahu ada wajah yang puas dan bahagia dan senang. Belum bertobat, nak, waktunya nanti. Callingnya belum sekarang. Yang saya bayangkan adalah anak kecil lebih sincere kadang-kadang, saudara. Pengen cepat-cepat bertobat, saudara. Yang orang tua masih kepanasan pantatnya, belum maju ke depan juga. Nggak apa-apa, masih ada waktu, saudara. Dan saya belum selesai juga. Sabar, saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, yang saya bayangkan adalah apa yang membuat saya puas sebetulnya. Saya puas karena saya tahu apa yang saya beri akan membahagiakan istri saya. Itu saja. Dan waktu itu Tuhan berkata, apa yang di hatimu hari ini? Saya berkata, Tuhan, yang di hati saya adalah, saya hanya ingin membahagiakan dia, tidak lebih dari itu. Dan dia berkata, kalau engkau punya perasaan yang sama, apakah aku tidak lebih dari apa yang engkau miliki sebetulnya terhadap anak-anakku? Saya berkata, ya. Tapi kalau kemudian saya datang dan yang dia ambil adalah hanya apa yang saya beri, dan tidak peduli dengan suaminya, itu menyakitkan, saudara. Dan hal yang sama dengan Tuhan. Tadi pagi saya pakai istilah begini, saudara. Anda tahu, kalau ketamaan kita mulai muncul, dan kita datang, kita mencoba mendekati Yesus mau ambil dia. Sorry ya, saya bilang terus terang, Yesus agak gilo, lihat gitu. Kabur Yesusnya. Anda makin kejar, dia makin lari, saudara. Ngeri sebetulnya. Lihat orang-orang tamak. Dia bilang, gua mau dihabisin sebetulnya. Anda tahu? Itulah sebabnya banyak orang-orang Kristen bisnisnya hancur akhir zaman ini, ditinggal Tuhan. Sebab kita datang dengan hati yang tamak kepadanya, dan bukan dengan hati yang sungguh-sungguh hanya mencari dia. Ayat terakhir, Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Saya bacakan mulai ayat 12 supaya Anda tahu akan kisahnya secara lengkap. Lukas pasal yang ke-5, lihat mulai ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. 16. Akan tetapi, kata ini artinya bertentangan dengan atau berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat, selalu polanya begitu. Begitu daging kita, ambisi kita, keserakahan kita mulai mengambil alih kontrol hidup kita, lalu kita mau coba datang ke dia, pergi saudara. Makanya ketika berkat Tuhan sedang dicurahkan dalam hidupmu, minta kepada Allah, jagai hatiku Tuhan. Kegagalan kita menjagai hati kita, dan tidak mengizinkan Allah mencabut semua yang bukan dari dia, akan membuat semua keserakahan, ambisi, ketamaan, kerakusan kita akan mulai menguasai hidup kita. Waktu engkau datang dengan segala ketamaan dan keserakahan dan kerakusan kita, waktu engkau datang mendekat ke Yesus, dia lari, ditinggal saudara. Dan disitulah awal keruntuhan apa yang selama ini diberkati. Tiba-tiba engkau tahu, kenapa menjelang akhir tahun ini tambah lama, tambah gawat ini kondisi saya. Periksa batinmu sebetulnya. Apakah engkau datang dengan tulus mencari dia, atau engkau datang dengan ketamaan? Sebab uang itu nipunya luar biasa. Dan itu mengontrol hidup kita habis, saudara. Saya tadi pagi cerita, saya baru-baru diundang ke sebuah kota untuk KKR. Setelah selesai semua acara, ketua panitianya dalam perjalanan pulang, dia cerita dengan saya dan dia berkata, "Pak, ada satu hal yang saya mau ceritakan. Saya baru bisa cerita setelah semuanya selesai." Dan saya berterima kasih karena itu dia ceritakan selesai acara semua sehingga tidak mengganggu hati saya. Dan dia berkata, "Sebetulnya ini rahasia, tapi saya ingin Bapak tahu akan cerita ini." Dan dia cerita begini, ada seorang konglomerat kecil, lokal di kota itu, yang beberapa waktu lalu bertobat, lalu kemudian bergabung dalam kelompok persekutuan ini. Kelompok ini setiap bulan membuat KKR, saudara. Tapi memang betul, karena pengeluaran mereka besar ya, 2 juta lebih. Dan mereka pemasukan dari persembahan jemaat hanya sedikit, sekitar 100.000. Mereka defisit 1 juta lebih setiap kali kebaktian. Dan seringkali dari pengurus itu yang tombokin mereka sehingga bisa nutup atau masih kurang sedikit dan sebagainya. Nah lama-lama karena terus-terusan begitu, akhirnya defisitnya makin membengkak, makin banyak sampai ngumpul sekian juta. Nah satu kali waktu mereka meeting, sekian waktu yang lalu waktu mereka meeting, tiba-tiba orang ini berkata begini, "Kalau kalian," dia berkata, "bisa datangkan Petrus Agung di kota ini, saya tutup semua defisit Anda, saya ongkosi semua KKR-nya." Saya pikir-pikir, suara gua laku juga dilelang ya saudara ya. Dia bilang bisa nutup defisit tuh suara saya saudara, rupanya begitu. Saya berterima kasih kepada Tuhan akan proteksinya. Dia berkata, "Kalau kamu bisa datangin Petrus Agung di kota ini, saya tutup semua defisitmu, saya ongkosi semua KKR-nya." Dan mereka coba undang saya, saudara. Tapi saya bersyukur dia proteksi saya luar biasa. Bel berkali-kali nggak bisa ketemu, nggak bisa masuk, nggak bisa ketemu. Waktu ketemu pun jadwalnya nggak cocok, saya nggak sejahtera, pas nggak bisa. Terus tertunda, tidak bisa terus berkali-kali. Di situ saya belajar, saudara. Orang pelayanan bukan masalah jadwal kosong dan tidak kosong. Itu apakah Allah menghendaki atau tidak. Kalau kita bergantung ke dia, dia atur, dia proteksi kita luar biasa, saudara.
Beberapa hari yang lalu Tuhan berkata kepada saya, yang membuat saya makin menghargai panggilan saya dari Tuhan. Dia berkata, tidak semua orang aku layakkan berdiri di hadapanku melayani aku. Makanya semua orang yang berkata aku mau melayani Tuhan, saya beritahu saudara, engkau akan diuji Allah. Apakah engkau layak berdiri di hadapannya dan melayani Raja di atas segala raja. Itu bukan soal manajemen dan ngatur waktu dan ilmu berkhotbah, saudara. Itu masalah kepercayaan dia terhadap hidup kita. Saya menghargai betul panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Lewat cerita itu saya makin diteguhkan, kita hamba Tuhan itu tidak bisa sembarangan semau kita. Ada orang mau biayai semua, kalau Tuhan berkata tidak. Dan jangan pernah beli Tuhan dengan kekayaan kita, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian mereka ribut, ada masalah, orang ini keluar dari kelompok itu dan tidak lagi ngurusi persekutuan itu. Setelah dia keluar, kemudian kelompok ini telepon saya. Nah, pada waktu telepon itulah ketemu akhirnya. Dan diatur set tanggalnya, tanggal sekian saya akan tiba, begini, akan KKR di kota itu. Mereka sewa gedung yang bisa nampung 1.000 orang. Saya datang, saudara, dan ditentukan waktunya, saya akhirnya bisa, dan dia mau yakin saya datang, sampai orangnya datang ke gereja ini, tidak ketemu dengan saya. Karena janjinya waktunya enggak tepat, dia terlambat, saya harus antar tamu, dan saya pergi, dia masuk ke gereja ini, dan dia mau ketemu saya, dan dia hanya mau meyakinkan saya betul-betul mau datang. Rupanya akhirnya saya tahu, dia tidak mau dipermalukan oleh orang ini. Mana datang, rupanya enggak datang, kan dia malu juga. Dia mau pastikan, dia jauh-jauh kemari, tapi enggak ketemu juga. Dan tidak perlu seperti itu kalau Anda yakin Tuhan yang suruh, saudara. Dan 2 hari sebelum KKR, panitia ini datang kepada orang ini. Menurut saya sedikit ngece, saudara, dari cara ngomongnya. Dan dia tunjukkan undangannya, dia pura-pura atau mungkin juga serius mau ngundang dia untuk datang di KKR. Saya hanya tirukan omongannya dan dia tunjukkan, dia serahkan undangannya dan dia berkata, puji Tuhan Pak, beliau mau datang dan pasti akan datang. Dia berikan undangannya, tapi gak datang orangnya, gengsinya tinggi. Hari itu hujan lebat di kota itu, keras sekali, saudara. Dari sore saya datang, keras, hujan lebat sekali. Tapi ajaib sekali, itu gedung penuh yang datang 1.200. 200 orang harus berdiri dan tunggu di luar, dan Tuhan berkati kami luar biasa. Orang itu tidak bisa datang, dan tidak mau datang karena gengsi. Tapi dia suruh orang tuanya, mertuanya, istrinya, anak-anaknya, sekeluarganya, semua datang KKR. Dia sendirian di rumah, saudara. Tidak bisa datang, saudara. Dan oleh anugerah Tuhan ajaib sekali, sebulan sebelum saya datang, dalam KKR sebulan sebelumnya, Tuhan berkata kepada mereka, persembahan hari ini semua saudara-saudara di Situbondo. Dan waktu mereka kumpulkan, terkumpul 2 juta lebih, mereka kirim semua ke Situbondo. Dan bulan berikutnya waktu KKR, Allah memberkati mereka, diberi hikmat Tuhan begitu rupa, sampai semua kebutuhan mereka tertutup, dan bahkan mereka punya saldo hari ini. Dan saya berkata buat saudara, membuktikan Allah tidak pernah bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dipakai. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan ketamaan kita, saya berani berkata pada saudara, ini pola Yesus 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tetap polanya sama. Dia akan mundur dan dia akan tinggalkan kita, dan dia berkata bye-bye kalau itu yang kau inginkan. Saya berdoa, mari kita belajar mengenal hatinya dulu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, aku akan membuat aku akan angkat Sirus Koreshi di dalam kebenaranku, dan aku akan buat segala jalannya lurus. Itulah sebabnya dia berkata, Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri. Ketika engkau kejar untuk memuaskan hawa nafsumu, dia undur, dia sembunyikan dirinya. Tapi buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia berkata, tidak pernah aku suruh Yakub mencari aku dengan sia-sia. Saya berdoa, ini bagian yang pertama, Anda masukkan dalam rohmu, sambil periksa dirimu masing-masing. Kalau kondisi mulai goyang, mulai turun, ada orang-orang yang susah sekali hidupnya, tidak pernah dapat pekerjaan yang memadai yang baik. Saya beritahu, cek batinmu, saudara. Mungkin engkau tidak benar dalam hal duit di depan Tuhan, motivasimu keliru, dan kau pakai uang dengan cara yang keliru. Saya berdoa supaya hari ini Allah membongkar akan batin kita. Tutup Alkitab, saudara.
Mari kita berdoa sama-sama.